Kembali tim Jimat punya cerita melanjutkan seri Lemah Kuburan yang ke-9. Sementara itu di rumah Pak Lurah, samar adzan subuh yang berkumandang akhirnya benar-benar membangunkan mereka yang sebenarnya tidak begitu lelap itu. Karena setelah kejadian semalam, ternyata tak ada satu orang pun yang bisa terlelap dengan tenang. Terhitung, mungkin sudah sekira 4-5 jam, mereka hanya tidur-tidur ayam saja, sambil dibayangi rasa takut yang membuat mereka menjadi sedikit terlelap dan lebih banyak terjaga. Bahkan Pak Lurah, Bu Sundari, Mbak Sari, Mbah Gotro dan Mbah Rumi sejak semalam tak beranjak dan masih berada di ruang tamu, ruangan yang sama di mana semalam mereka melihat sosok wanita menggelantung di langit-langit rumah. Posisi mereka saling berdekatan, menguncup dalam ketakutan, sampai akhirnya rengek si kecil Dito sedikit mengaburkan suasana yang tidak nyaman itu. "Aku tak mulai sik ya," ucap Mbah Gotro dengan wajah lelahnya. "Oh, inggih Mbah," jawab Pak Lurah dengan sedikit gagap. Mbah Gotro pun pulang bersama Mbah Rumi istrinya. Dengan langkah yang terlihat mangu-mangu, pasangan lansia itu menapak keluar dari pintu rumah Pak Lurah dan berjalan menuju arah pulang. Pak Lurah yang tak mau terlalu larut pun mencoba untuk terlihat baik-baik saja, seraya meraih cucunya untuk ia gendong. Pak Lurah pun menyuruh Mbak Sari dan Bu Sundari agar segera berkegiatan seperti biasa. "Wis kono godhog-godhog banyu karo korah-korah, ditoben karo aku dhisik," kata Pak Lurah kepada anak dan istrinya itu. Singkat cerita, matahari pun mulai terbit. Terlihat Pak Lurah yang kini berdiri di teras masih sambil menggendong sang cucu. Ia menyapa para warga yang berlalu lalang di depan rumahnya. "Kasih Pak Lurah," ucap para warga yang hendak berangkat ke ladang dan melewati depan rumahnya itu. Tak selang beberapa lama kemudian Mas Angga turut keluar. Suara langkah kakinya terdengar yang sontak membuat Pak Lurah menoleh ke belakang. Pak Lurah menatap Mas Angga dengan heran. Seraya berbalik badan, ia pun bertanya kepada menantunya itu yang langkah kakinya terlihat berat menyeret. "Kenapa kowe?" tanya Pak Lurah kepada menantunya itu, yang tak lama kemudian langsung dijawab oleh Mas Angga setelah ia sampai di teras. "Mboten ngertos Pak, tangi-tangi kok krasa abot kalih loro kabeh awakku," jawab Mas Angga sembari memegangi tengkuknya sendiri. "Ning iki kowe tenan toh?" kata Pak Lurah tiba-tiba sambil memegang pundak menantunya itu. Mas Angga tampak sedikit terkejut dan segera menanggapi mertuanya itu walau dengan agak gugup. "Lah pripun toh Pak?" tanya Mas Angga dengan wajah bingung. "Lah wis sedina kowe iki kaya wong linglung, ora gelem mangan, ora gelem omong," jawab Pak Lurah yang membuat Mas Angga semakin bingung dan tak paham. "Kok sehari? Orang saya saja melihat makhluk itu baru tadi malam," batin Mas Angga yang merasa ia hanya pingsan semalam dan terbangun di pagi hari. Tapi fakta yang sebenarnya adalah kejadian itu dialami Mas Angga bukan semalam, namun kemarin malam. Obrolan pun menjadi sedikit rancu, sampai akhirnya Pak Lurah pun meluruskannya dengan sebuah pertanyaan. "Kowe kelingan kapan diwuruhi kae?"
Tanya Pak Lurah. Nggih, wau dalu to, Pak? Jawab Mas Angga yang tentu langsung disanggah oleh Pak Lurah. Oh, mugakno mau bengi tak takoni kok meneng wae, kata Pak Lurah yang setelah itu menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi kemarin malam, bukan tadi malam seperti yang Mas Angga sadari dan rasakan. Entah apa yang terjadi kepadanya, yang jelas kelilungan Mas Angga sehari kemarin sepertinya tidak pernah disadari. Wis, mbolah, wis saiki sarapan sik wae, mengko awan tajak ning Mbah Untung maneh, kata Pak Lurah yang hendak menyudahi obrolan itu. Namun baru saja mulut Pak Lurah berhenti bicara, tanpa terkira dan disangka terdengar suara salam dari arah depan rumahnya. Assalamualaikum. Ucapan salam itu terdengar. Terlihat seorang pria tua melempar senyum ke arah Pak Lurah dan Mas Angga yang masih berdiri di depan teras. Ia adalah orang yang baru saja disebut namanya beberapa detik lalu. Iya, orang itu adalah Mbah Untung yang kedatangannya sama sekali tak terduga. Dengan sedikit terbelalak, Pak Lurah pun segera menyambut dan mempersilahkan orang yang baru saja akan ia datangi nanti siang itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Alah, Mbah Untung toh, monggo Mbah, sambut Pak Lurah dari kejauhan. Dengan kalem Mbah Untung berjalan sembari terus tersenyum ramah. Namun senyuman itu segera berubah menjadi raut tegang yang sepertinya tertuju kepada Mas Angga, yang mana ternyata di mata Mbah Untung saat itu ia melihat sesosok makhluk yang duduk di atas tengkuk menantu Pak Lurah itu. Sosoknya berwujud seorang gadis yang berumur 10-11 tahun. Rambutnya panjang, wajahnya pucat dan tengah menatap kosong ke arah depan. Mungkin inilah yang membuat Mas Angga menjadi berat dan sakit untuk melangkah. Melebet nggak? Kula ajeng matur, ucap Mbah Untung. Hingga mereka pun kini masuk dan duduk di ruang tamu, yang mana tanpa basa-basi Mbah Untung langsung membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa sepertinya sekarang sudah saatnya Pak Cokro, dukun kubu Juragan Wirjo itu tahu kalau ia berada di pihak musuhnya. Pada intinya Mbah Untung sudah tidak lagi peduli dan akan secara terang-terangan berada di pihak Pak Lurah. Amit sewu Pak Lurah, niki mboten mergo kula mbela jenengan, nanging mergo enten ponakan kula sing pun dadi korban, kata Mbah Untung yang ternyata sudah tahu tentang kejadian yang dialami Mbok Tun di kandang ayam Pak Lurah kemarin, yang mana menurutnya kejadian itu membuat Mbok Tun terancam kehilangan kewarasannya. Nggih Mbah, kula nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah, mergo kula Mbok Tun dadi katut kegawa-gawa, kata Pak Lurah dengan gestur menyembahkan tangannya. Boten menapa, boten apa niku pun takdire sing kuwasa. Sakniki pun wektune dekne ngerti apa sing iso dilakoni, tanggap Mbah Untung dengan wajah tuanya yang marah memerah. Setelah itu perlahan pembicaraan pun melandai santai, dan tibalah saatnya kini mata Mbah Untung tertuju kepada Mas Angga, lebih tepatnya kepada sosok yang duduk di tengkuk menantu Pak Lurah itu. Apa tawain jenengan to? Tanya Mbah Untung kepada Mas Angga. Nggih Mbah, pun ket wawenjang, jawab Mas Angga sambil mengelus pundaknya sendiri. Medun, ucap Mbah Untung tiba-tiba sembari menatap ke atas kepala Mas Angga. Pripun nek sakniki? Kata Mbah Untung lagi setelah itu. Mas Angga tampak kebingungan, namun tak bisa dipungkiri secara tiba-tiba ia merasakan tubuhnya lebih ringan dan nyaman.
Hal itu sampai Mas Angga buktikan dengan berdiri menegakkan badannya. "Nggih Mbah, pun sekeca," jawab Mas Angga yang menyentak keheranan dan segera disela oleh Pak Lurah. "Emange wau lare kula kenging napa Mbah?" tanya Pak Lurah mengkerutkan alisnya, yang mana tak lama kemudian hal itu pun segera dijawab oleh Mbah Untung. "Pripun nggih? Kula sing ajeng jelaske nggih padha mawon angel Pak Lurah," jawab Mbah Untung yang membuat Pak Lurah semakin heran dan penasaran. Tapi Mbah Untung pun pada akhirnya mencoba untuk tetap menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Ia pun berkata bahwa tadi ada lelembut yang mengganggu Mas Angga dengan cara duduk di tengkuk lehernya. "Tapi sakniki pun ilang toh Mbah?" tanya Pak Lurah yang segera dijawab oleh Mbah Untung dengan singkat. Sampun ilang nek niku," jawab Mbah Untung. Sebagai pihak yang mengalami, Pak Lurah ternyata ingin tahu seberapa parah gambaran keadaan ini. Dan dengan adanya Mbah Untung sekarang, ia pun memanfaatkannya untuk bertanya lebih jauh. Sudah separah apa digdaya teluh ini menurut kacamata beliau? "Tenang mawon, insya Allah kabeh saged kula atasi. Nanging pancing kang paling parah tiba teng jenengan Pak Lurah tinimbang sing liyane," tanggap Mbah Untung. "Mangke dalu jenengan saged semerep piyambak kok, nek menawi purun pas kula mangke ngresiki omah niki," kata Mbah Untung lagi yang bersamaan dengan itu Bu Sundari pun keluar dan agak terkejut dengan adanya Mbah Untung. "Oh alah Mbah, kok mboten kabar-kabar rumiyin menawi badhe tindak mriki?" kata Bu Sundari berbasa-basi seraya mendekat menyalami Mbah Untung. "Mengke riyen kula damelke unjukan, sampean ki kok ya ora omong nek Mbah Untung neng kene?" kata Bu Sundari kepada Pak Lurah setelah itu, yang juga segera ditanggapi oleh Mbah Untung. "Mpun Bu Lurah, mboten usah repot-repot. Wong kula nggih sek siam kok," kata Mbah Untung yang membuat Bu Sundari urung beranjak dan ikut duduk dalam ruangan itu. Hingga obrolan pun kembali berlanjut, disusul juga oleh Mbak Sari yang akhirnya turut keluar dan duduk bersama di ruang tamu Pak Lurah itu, yang mana pembicaraan saat itu lebih terfokus kepada persiapan ritual pembersihan yang akan dilakukan nanti malam. "Lah, Mbah Suyuti niku pripun? Mangke nggih tumut Mbah?" tanya Pak Lurah di sela pembicaraan itu. "Nggih tetep tumut ngrewangi kula to, ben luwih enteng," tanggap Mbah Untung, yang mana beberapa saat kemudian obrolan itu pun terpaksa terputus oleh kedatangan Lek Trismo, suami Mbak Tun yang mengabarkan tentang sesuatu. Tun kok anget malih Pakde. Tun sakit," kata Lek Trimo kepada Mbah Untung beberapa saat setelah ia datang, yang mana saat itu ia mengabarkan bahwa Mbok Tun kerasukan lagi. Semua orang tentu terkejut, begitu juga dengan Mbah Untung yang terdengar mengatakan sesuatu sebelum ia bangkit dan keluar dari rumah Pak Lurah. "Taline apa ucul?" kata Mbah Untung sembari berdiri dan berjalan keluar. "Pedot Pakde, taline dipedot," jawab Lek Trimo saat itu. Mbah Untung dan Lek Trimo pun segera beranjak pulang ke rumahnya, diikuti oleh Mas Angga dan Pak Lurah yang juga terlihat berjalan mengikuti di rumah Mbok Tun, sembari mencerna informasi yang belum sepenuhnya mereka pahami itu. Hingga singkatnya, sampailah mereka semua di rumah Mbok Tun. "Ton!" teriak Mbah Untung sembari masuk ke dalam rumah keponakannya itu, dan langsung menuju pekarangan belakang rumah sesuai dengan apa yang telah dikatakan Lek Trimo sebelumnya. "Wonten mingking Pakde, kula jan mboten wantun kok," kata Lek Trimo. Dan terlihatlah kini pemandangan itu, pemandangan yang hampir sama dengan kejadian di rumah Pak Lurah kemarin.
Bahkan sepertinya kali ini lebih parah. Suasana saat itu terdengar sangat gaduh dan unggas-unggas yang saling berterbangan mencoba kabur dari kandang yang beratap rendah itu. Terlihat juga beberapa bebek yang telah berserak mati dan tampaklah di situ. Di salah satu sudut Mbok Tun yang bersila sembari menggigit salah satu leher bebek peliharaannya itu. Mak, eleng mak, eleng. Teriak Lek Trimo kara istrinya dari kejauhan. Ia tak berani mendekat karena mempunyai trauma dan pasti akan pingsan ketika melihat darah. Alasan itulah yang membuat Lek Trimo tadi memutuskan untuk keluar mencari bantuan. Beruntung setelah itu seketika Mbok Tun segera sadar dan langsung melemparkan bebek yang berada di tangannya. Ya Allah. Teriak Mbok Tun yang langsung menangis setelah kesadarannya. Pak Lurah, Mas Angga dan Mbah Untung pun segera mendekat dan memapah Mbok Tun masuk ke dalam rumahnya. Dengan wajah dan bajunya yang sudah penuh dengan darah, persis seperti apa yang terjadi kemarin di rumah Pak Lurah. Tolong, tolong. Tangis Mbok Tun dalam papahan Mas Angga dan Pak Lurah. Kegaduhan itu pun terdengar sampai luar dan membuat beberapa warga berdatangan. Sebagian tampak heran dan bertanya-tanya melihat itu. Namun tak sedikit juga yang sudah tahu bahwa Mbok Tun turut terkena serangan teluh dari Juragan Wirya. Lek Trimo suaminya yang tak kuasa akhirnya mendekat walau sempat dihalau oleh beberapa warga. Namun ketidaktegaannya tetap memaksa untuk melihat keadaan istrinya itu. Dan benar saja, baru beberapa detik saja ia melihat darah di wajah Mbok Tun, ia pun langsung terhuyung lemas dan pingsan. Sementara itu para ibu-ibu yang turut datang bergegas berjibaku mengambil alih Mbok Tun dari rangkulan Pak Lurah dan Mas Angga. Mereka pun segera menyeka, membersihkan dan mengganti baju Mbok Tun itu. Kok iso kaya ngene to Mbak Yu? Sing sabar ya. Ucap salah seorang ibu-ibu kepada Mbok Tun yang masih tampak menangis itu. Gambaran sesungguhnya cukup menyedihkan. Seorang Mbok Tun yang dikenal sebagai wanita tangguh dan selalu bisa mengatasi keadaan itu, sekarang tampak berada dalam titik terlemahnya. Pak Lurah dan Mas Angga tak lagi bisa berkata-kata. Bersama Mbah Untung dan para warga mereka kini terlihat duduk di ruang tamu. "Njur pripun niki Mbah?" tanya Pak Lurah kepada Mbah Untung. Mbah Untung terlihat menghela nafasnya dan setelah itu pun menjawab dengan nada yang marah. "Perang Pak Lurah, kula kedah perang kali Cokro," kata Mbah Untung beriringan dengan getaran cincin batu ake yang menabuh sandaran kursi yang ia duduki. Menyoal tentang remeh tanah kuburan sebenarnya, cecerannya tak pernah ditemukan di rumah Mbok Tun. Namun menurut Mbah Untung, kedekatan Mbok Tun dengan keluarga Pak Lurah membuat keponakannya itu kini turut terkena dampak dari serangan itu. Tapi Mbah Untung juga tidak bisa menyalahkan Pak Lurah. Dan beliaulah yang kini malah terlihat menyesal karena ia merasa terlambat dan tidak menangani masalah ini jauh-jauh hari. "Napa Dukun Cokro pun ngertos Mbah nek panjenengan ten pihak kula?" tanya Pak Lurah lagi. "Dereng Pak Lurah, dereng. Wingi awan mawon kula tasih omong-omongan biasa kali dekne kok," jawab Mbah Untung yang setelah itu sedikit menerangkan bahwa teluh tanah kuburan selalu menyerang dengan serangan acak kepada sasaran yang berada di sekitar di mana tanah itu disebarkan. Apesnya Mbok Tun saja yang waktu itu berada di sana dan kebetulan mendapat serangan yang cukup kuat. Pembicaraan itu pun dikatakan Mbah Untung secara terang-terangan di depan beberapa warga yang tentu mendengar dan akhirnya semakin yakin bahwa serangan teluh Juragan Wirya kepada Lurah Pawiro Atmojo memang benar-benar terjadi.
Saniki kedah pripun niki langkahipun, Mbah? Kata Pak Lurah yang beberapa saat kemudian dijawab oleh Mbah Untung dengan sebuah perintah. Yang mana pagi ini juga, kecuali dengan rumah Pak Lurah, ritual pembersihan dan pemagaran rumah orang-orang yang telah menjadi sasaran harus segera dilakukan. Mbah Untung segera menyisakan rumah Pak Lurah khusus untuk nanti malam. Selain karena paling berat, sepertinya beliau memiliki rencana tersendiri dengan itu. Dan tanpa bicara panjang lebar lagi Pak Lurah, Mbah Untung dan Mas Angga pun segera beranjak dari rumah Mbok Tun. Dan lewat Kadus Barjo, perintah itu pun disampaikan kepada kadus-kadus yang lain dan para tokoh yang turut menjadi sasaran teluh tanah kuburan ini. Tolong Mbah Suyuti kon neng omah ya Kang. Ditunggu Mbah Untung karo kanca-kanca liyane. Dikabari kon siap-siap neng omah termasuk sampean. Pinta Pak Lurah kepada Kadus Barjo. Kabar itu pun tersampaikan. Dan tak butuh waktu lama Mbah Suyuti kini sudah berada di rumah Pak Lurah bersama Mbah Untung. Singkatnya, setelah berbincang dan bersiap sejenak, mereka berdua pun mulai mendatangi rumah-rumah yang menjadi tujuannya itu. Ritual pembersihan dan pemagaran itu diawali dari rumah Mbok Tun, berlanjut ke rumah Pak Cari Sukmo, Mbah Gotro dan seterusnya. Dan sekira 2 jam kemudian tugas itu pun selesai dan berakhir di rumah Pak Kadus Tunggul. Ada satu kesamaan hal aneh di luar nalar yang terjadi pada setiap rumah saat ritual pembersihan itu, yaitu temuan 4 buah bulatan tanah yang ada di balik atap langit-langit rumah mereka. Bantalan mayit adalah sebutan tepat bagi gumpalan tanah seukuran 2 kepalan orang dewasa itu, yang sewajarnya benda itu digunakan sebagai pengganjal jenazah saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Entah bagaimana benda itu bisa berada di situ, yang jelas semua menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bantalan jenazah itu jatuh dari langit-langit di akhir ritual. Singkat cerita, setelah ritual pembersihan dan pemagaran itu selesai, tampak kini semua orang berkumpul lagi di rumah Pak Lurah, saling mengobrol satu sama lain dengan wajah-wajah yang mulai memperlihatkan sedikit kelegaan. Mangke dalu mulai jam pinten, Mbah? Kata Pak Lurah kepada Mbah Untung. Di sela perbincangan itu menanyakan kapan pembersihan rumahnya akan dilakukan. Mangke pokoknya nenggo griya niki sepi mawon Pak Lurah, jawab Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan agar ritual nanti tidak melibatkan banyak orang, kecuali ia, Mbah Suyuti dan Pak Lurah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Lemah Kuburan bagian selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.